Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Ini saking semangatnya ini. Ya. Mana semangatmu? Semangat, semangat, semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku, ini semangatku ya. Oke, sekali lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku, ini semangatku. Oke, ya, kita tepuk tangan dulu. Gimana? Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Siap, Pak Guru. Nah, kira-kira apa ya yang akan Bapak berikan kepada anak-anak untuk hari ini? Cerita, Pak. Mau bercerita ya? Ya. Oke. Siapa di sini yang senang membaca buku cerita? Oke, rata-rata semuanya ya. Ya. Oke. Nah, cerita apa yang paling sering didengar di rumah? Kancil dan buaya, Pak. Cerita kancil dan Buaya. artinya cerita dongeng lah ya. Ya. Oke. Nah, coba lihat apa yang Pak kali ini. Nah, bisa lihat kan? Ya, bisa. Nah, apa ini? Ya, ini sudah pasti buku. Tapi buku apa? Ayo. Buku cerita. Buku cerita. Cerita. Itu tentang tugas penting Kartika. Buku cerita tugas penting Kartika. Oke. Ya. Coba dilihat baik-baik. Ya, dilihat lagi. Ini tahu nggak ini apa? Tahu, Pak. Apa? Baju kebaya, Pak. Baju kebaya. Oke, yang lain coba dilihat. Ada Korset, Pak. ada korset. Ada apa lagi? Sepatu, slop. Ya. Nah. Sarung. Nah, coba kita lihat ya. Hari ini Bapak akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Tugas Penting Kartika. Kira-kira siapa itu Kartika? Itu Pak yang ada di gambar. Oh ya, yang ada di gambar. Nanti Pak akan ceritakan di dalam sini ya. Oke. Nah, cerita ini itu ditulis oleh Dian Kristiani dan ilustratornya ada Ade Cynthia. Hah? Nah, di dalamnya ada gambar lagi nih. Ini sudah Kartika tadi ya. Nah, ada. Ini tadi ada kebaya, ada selop. Nah, sebelum lanjut ke cerita, Bapak ingin bertanya dulu. Dari gambar ini, ya yang Anda lihat ini, kira-kira ini menceritakan tentang apa nanti? Artinya, bayangkan saja ya, dari gambar ini bayangkan, kira-kira ini menceritakan tentang apa nanti? Acara perkawinan, Pak. Kartika, ya, Kita main bola Pak. Kartika berdandan di depan cermin. Kartika bermain bola. Ketika pakai kebaya Pak. Kartika pakai bayar. Kartika main-main cermin. Ya, Kartika main cermin ya. Jadi semua jawaban dari anak-anak itu tidak salah ya. Jadi untuk mengetahui isi ceritanya, maka saya minta didengar baik-baik ceritanya ya. Karena di akhir nanti Bapak akan tanyakan dan menyuruh juga anak-anak untuk menceritakan kembali. Bisa ini ya? Bisa ya? Oke. Jadi di sini ada kebaya. Tahu kebaya? Tahu, Pak. Yang perempuan pasti tahu ya. Pasti tahu lah. Kemudian ini ada Sarung, selop. sepatu yang berwarna merah ini. Ini namanya selop. Selop ini itu adalah sepatu khusus untuk Perempuan. perempuan Di acara di acara pengantin. Nah, kemudian yang hitam ini ada istilahnya stagen. Pernah dengar stagen? Belum, Pak. Jadi stagen itu kain khusus ya. Oh, itu kain perut, Pak ya? Kain khusus itu yang nantinya diikat di perut ya, untuk menutupi Pusatnya, Pak yang ya? kecil ya.
Stagen ya. Oke. Habis itu di sini juga mungkin anak-anak tidak sempat lihat ya. Ada giwang. Tahu giwang? Penting. Anting. Kalau giwang itu anting ya. Anting itu siapa yang pakai kira-kira? Perempuan. Ya, perempuan lah ya. Kalau laki-laki nggak mungkin. Ada juga Pak. Ya. Preman. Ya. Ada juga, Bencong. Ya. Oke, kita lanjut ke ceritanya ya. Nah, tadi kita tugas penting Kartika. Nah, si kembar Kartika dan Kartini punya tugas penting. Mereka akan menjadi pengiring pengantin pernikahan Karten. Nah, kira-kira tugas penting apa yang dikerjakan oleh Kartika dan Kartini? Ayo, tugas penting apa kira-kira? Nah, tadi pengiring pengantin. Kita lanjut. Kartini senang mencoba kebaya. Sebaliknya, Kartika tidak tertarik. Senang Pak. Ya. Oke, kita lanjut ya. Pada malam sebelum hari pernikahan, Kartika mulai cemas. Dia melihat semua perempuan memakai kebaya. Kira-kira nih ya, kenapa Kartika cemas? Ada yang tahu kenapa Kartika cemas? Dia nggak punya kebaya, Pak. Nah, Belum terbiasa Kenapa? pakai kebaya Pak. karena dia melihat semua perempuan itu memakai Kebaya. Ya, oke. Untuk mengetahui kenapa Kartika cemas, berarti kita lanjut ke Oke, kita lanjut ke cerita. Oke. Nah, pada hari pernikahan semua perempuan memakai kebaya. Nah, lihat. Ya. Tuh, semua perempuan memakai kebaya. Ada pun di gambar ya. Nah, mereka memakai kebaya. Cantik-cantik. Apalagi kalau pakai kebaya ya. Kita lanjut. Kartika harus memakai stagen dan kain dengan benar. Nah, sudah tahu tadi stagen kan? Sudah Pak. Jadi Kartika ini diharuskan memakai stagen dan kain dengan benar. Nah, kemudian dia memakai kebaya. Mereka berdua tampak cantik. Nah, lihat. Ini Kartika dan Kartini ya. Mereka Tanpa tampak cantik. cantik dan memakai kebaya. Oke. Kita lanjut ya. Sekarang nenek menata rambut Kartika. Nah, sayangnya rambutnya terlalu pendek. Bisa dilihat ya. Nah, Bagaimana kalau rambutnya disisir rapi saja? Itu kata nenek ya. Jadi Kartika ini dibantu oleh neneknya. Karena rambut Kartika ini pendek, maka disisir oleh nenek ya. Wajah Kartika pun masih harus dirias. Selanjutnya, dia memakai giwang besar. Nah, sudah tahu giwang tadi kan? Sudah Pak. Jadi, si Kartika ini dipakaikan giwang oleh si nenek. Ya, Mbak. Nah, kira-kira nih, yang ini khusus yang cewek ya. Siapa yang punya giwang? Punya. Oke. Jadi Pak sarankan untuk yang ceweknya, tolong jangan memakai giwang ke sekolah. Jadi ke sekolah itu harus yang sederhana aja, gak usah pakai giwang. Kenapa? Kalau orang curi gimana? Siapa yang rugi? Ayo. Mama.
Iya, mama sendiri juga yang rugi. Iya, Pak. Ya, syukur kalau yang diambil di banknya. Kalau dicuri, nah, tuh. Oke, kita lanjut ya. Namun ketika merasa tidak nyaman, belum lagi dia harus memakai slop. Nah, dia jadi susah jalan. Si Kartika ini tadi kan dia enggak mau yang namanya berdandan, apalagi memakai kebaya ya. Nah, ketika dia mencoba pakai kebaya, dia merasa tidak nyaman, tidak nyaman. Belum lagi memakai selop tadi. Jadi dia mencoba untuk jalan ya. Biasanya kalau pakai selop itu kan bunyinya truk kesana kemari truk. Jadi enggak nyaman. Kalau cewek kan biasanya begini, ya. Jadi dia enggak nyaman. Jadi terlepaslah selopnya. Oke, dia marah ini. Nah, lihat. Bisa lihat ya. Oke. Memang tidak mudah menjadi pengiring pengantin. Untungnya nenek menyemangati Kartika. Kira-kiranya apakah Kartika bisa memakai kebaya setelah disemangati nenek? Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah. Kini Kartika yakin akan berhasil menjalankan tugasnya. Nah, dan dia akan melakukan yang terbaik dengan apa ini? Nah, ini aja ya. Nah, dia akan melakukan yang terbaik dengan caranya sendiri. Jadi dari awal dia merasa nggak nyaman, ketika disemangati nenek, akhirnya dia menjadi bisa kan? Nyamannya. Oke, kita lanjut. Nah, coba lihat Banyak sekali ya. Nah, Ada bunganya. Hubungannya ya. bisa lihat nih ya. Ya. Oh, saatnya tiba. Kartika punya rahasia. Hanya dia dan nenek yang tahu. Kira-kira Kartika punya rahasia apa dengan nenek? Tahu, Pak. Belum tahu. Belum tahu. Karena yang tahu nenek dengan Kartika. Tahu nenek dengan. Nah, Kartika kan merasakannya nggak nyaman dengan memakai Kebaya. Setelah disemangati nenek, akhirnya Kartika menjadi Bisa. Bersemangat. Nah, itu adalah rahasia Kartika. Jadi rahasia terbesarnya Kartika itu adalah tidak bisa nyaman memakai kebaya. Iya. Jadi itu adalah rahasianya. Ya, Kartika dan nenek aja yang tahu. Iya. Nah, dan di belakangnya ini. Bagaimana dengan kamu? Tahukah kamu rahasianya? Nah, bahkan tadi sudah jelaskan ya. Jadi rahasia terbesar Kartika itu adalah bahwa dia tidak bisa memakai kebaya. Tetapi setelah disemangati nenek, akhirnya dia menjadi bisa. Itu adalah rahasia Kartika dengan Nenek. Dengan merasa nyamannya Kartika, akhirnya dia bisa menjadi pengiring pengantin. Untuk siapa? Tantenya. Dengan begitu, maka berakhirlah sudah cerita. Oke. Nah, sudah dengar tadi ceritanya ya? Bagaimana? Menarik? Menarik? Ya. Kalau biasanya bilang menarik, yang pasti paham lah isinya. Paham, Menarik? Pak. Menarik? Menarik. Nah, oke, kalau dibilang menarik, coba
Coba diceritakan kembali ya. Kira-kira gambaran umum dari cerita itu tadi menceritakan tentang apa? Ayo. Perkawinan. Tentang Perkawinan. perkawinan. Tanda ketika Perkawinan tante. Ya. memberi semangat juga Pak ketika dia hampir putus asa. Ah. Jadi dari cerita ini kita bisa memetik maknanya. Maknanya apa? Supaya kita itu jangan mudah menyerah. Mungkin saat ini kita menyerah karena keterbatasan atau karena kemampuan kita yang kurang. Tapi ketika ada orang lain yang mendorong kita atau memotivasi kita, maka semuanya akan menjadi Bisa. Bisa ya? Ya Pak. Oke. Kira-kira nih tokoh dalam cerita ini siapa? Ayo. Kartika, Kartika, Kartini, Nena, Ya? dan Oke, orang banyak. berarti sudah paham ya. Kalau begitu saya minta tepuk tangan dulu untuk Pak Las. Nah, satu lagi sebelum Pak mengakhiri pelajaran kita hari ini. Ayo, Pak ini ada hadiah nanti. Ada di situ ya. Kira-kira siapa yang bisa menirukan ketika Kartika merasa tidak nyaman ketika dia memakai kebayaran sepatu selebnya tadi? Ayo. Siapa yang bisa menirukan? Ayo. Ayo sudah. Menirukan bagaimana ketika Kartika itu merasa tidak nyaman memakai kebaya, memakai selopnya tadi. Ayo, siapa yang bisa memperagakan atau mempraktekanlah? Atau kurang dimengerti ya? Oke, Bapak sederhanakan lagi ya, Bapak sederhanakan lagi. Siapa yang bisa menirukan gaya berjalan dari Kartika ketika dia merasa tidak nyaman memakai sepatu selop? Ayo. Ayo Budi. Ayo, Budi. Bisa Budi? Ayo Budi berdiri Budi. Udin Pak. Atau Udin? Coba Udin. Lani. Ayo cepat. Ayo. Nah, ini lihat. Ini sebentar lagi jam istirahat. Ayo. Budi yuk kita Ini pulang. yang terakhir ini memperagakan bagaimana cara si Kartika berjalan ketika dia susah memakai selop. Oke, coba Ani, coba. Maju. Nah, kira-kira kayak mana? Ayo. Ya, anggap aja ini Kartika ya. Dia sudah memakai kebaya, sudah memakai selop. Oke. Tapi pasurukan tadi peragakan ketika Kartika merasa tidak nyaman memakai selop ya. Kayak mana? Ayo. Kira-kira begitu ya. Oke. Nah, sekarang setelah Kartika dia semangati sama nenek, akhirnya dia bisa coba peragakan lagi ketika Kartika sudah bisa memakai selopnya. Kayak mana caranya? Iya, oke, mari kita tepuk tangan dulu. Oke. Hadir. Untuk pertemuan hari ini sampai di sini saja ya. Jadi pesan Pak, jadi kalian itu harus banyak-banyak Membaca. Jadi membaca itu bukan hanya dari buku cerita ini aja ya. Ya. Di jalan bisa juga kalau kalian ketemu misalnya ada koran, pokoknya macam-macam ya. Oke. Jadi sebelum pulang saya minta satu orang untuk membawa kita dalam doa. Sudah gitu aja.